Perkenalkan, nama saya Julita Bunsele dari Prodi Pendidikan Biologi dengan NIM 2201040031. Di sini saya akan membuat video vlog saya untuk mata kuliah ICT. Yang pertama itu konsep dasar pengenalan ilmu komunikasi, yang kedua peran ICT dalam bidang pendidikan, yang ketiga teknik pencarian informasi berbasis internet, dan yang terakhir etika penggunaan ICT. Ini saya akan menjelaskan topik yang pertama itu konsep dasar pengenalan ilmu komunikasi. Yang pertama itu ilmu komunikasi ICT adalah dua bidang yang saling melengkapi. Jika ICT menyediakan alat dan infrastruktur untuk memproses dan mendistribusikan informasi, maka ilmu komunikasi memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana informasi itu diproduksi dan ditransmisikan, diterima dan dipahami oleh manusia. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan sejarah dari ICT atau teknologi informasi dan komunikasi. Telah mengalami perkembangan pesat sejak penemuan mengubah cara kita berkomunikasi, bekerja dan hidup. Yang pertama itu pada era awal atau komunikasi jarak jauh, telegraf pada tahun 1837, Samuel Morse menciptakan telegraf, memungkinkan pengirim pesan teks jarak jauh melalui kode Morse. Ini adalah tongkat pertama dalam komunikasi jarak jauh. Yang kedua, telepon pada tahun 1874, Alexander Graham Bell memperkenalkan telepon, memungkinkan komunikasi suara secara real time. Penemuan ini merevolusi cara orang berkomunikasi. Yang selanjutnya, sejarah kelahiran komputer dan era digital. Komputer generasi pertama pada tahun 1940-an. Komputer elektronik pertama dikembangkan. Komputer generasi ini sangat besar dan membutuhkan banyak daya. Yang kedua, transistor dan sirkuit terpadu. Penemuan transistor pada tahun 1947 dan sirkuit terpadu pada tahun 1958 memungkinkan komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Yang ketiga, personal komputer pada tahun 1970-an. Munculnya personal komputer membantu teknologi komputer lebih terjangkau dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Saya akan menjelaskan tentang dampak ICT terhadap kehidupan. Yang pertama itu globalisasi. ICT mempercepat globalisasi, menghubungkan orang-orang di seluruh dunia. Yang kedua, efisiensi. ICT memungkinkan efisiensi dalam berbagai bidang seperti bisnis, pemerintah, dan pendidikan. Yang ketiga, inovasi. ICT mendorong inovasi terus-menerus, menciptakan teknologi baru yang mengubah cara kita hidup. Akan menjelaskan topik kedua, peran ICT dalam bidang pendidikan. ICT dalam bidang pendidikan merujuk pada penggunaan berbagai perangkat teknologi seperti komputer, internet, perangkat lunak, edukasi, dan alat komunikasi lainnya. Untuk mendukung proses pembelajaran, tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memperkaya pengalaman belajar, dan mempersiapkan siswa untuk menghadapi dunia yang semakin digital. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang topik yang ketiga, yaitu teknik pencarian informasi berbasis internet. Yang pertama itu memahami mesin pencari. Yang pertama ada kata kunci. Gunakan kata kunci yang spesifik dan relevan dengan topik yang ingin dicari. Misalnya, ingin mencari informasi tentang machine learning, hindari kata kunci yang terlalu umum seperti teknologi. Yang kedua, operator Boolean. Operator seperti AND, OR, dan NOT untuk mempersempit atau memperluas hasil pencarian. Contoh machine learning and deep learning. Yang ketiga, kutip kata kunci. Gunakan tanda kutip untuk mencari frasa secara tepat. Contoh artificial intelligence. Yang keempat, wildcard.
Gunakan tanda bintang seperti pengganti atau satu lebih kata contoh kode input. Topik yang terakhir yang perlu kita jelaskan yaitu etika penggunaan pada ICT. Etika penggunaan pada ICT atau sering disebut netiquette adalah seperangkat aturan atau pedoman sopan santun dalam berkomunikasi dan berinteraksi di dunia nyata. Sama seperti kita memiliki aturan sopan santun dalam kehidupan nyata, di dunia digital pun kita perlu memiliki etika yang baik agar tercipta lingkungan online yang nyaman dan positif bagi semua orang. Sekian dari penjelasan singkat dari saya tentang penerapan ICT dalam bidang pendidikan dan juga ilmu komunikasi dan pencarian informasi berbasis internet, dan yang terakhir itu etika penggunaan ICT. Terima kasih.